Nah, setelah kalian menyusun sebuah laporan penelitian ya, maka langkah selanjutnya adalah mempresentasikan. Ya, presentasi itu berasal dari bahasa Inggris presentation, berasal dari kata dasar present yang artinya menyajikan. Nah, ibaratnya ketika Anda memasak ya, Anda memasak makanan itu pastinya supaya orang itu mau makan, mau apa namanya mau nyantapnya itu harus dipresentasikan dengan baik. Platingnya harus baik seperti itu. Ibaratnya kalau kita lihat Master Chef ya, itu platingnya penempatan makanan di piring itu harus pas dan bisa menarik. Begitu juga dengan penelitian ya. Laporan hasil penelitian itu harus dipresentasikan semenarik mungkin supaya bisa memikat audiens untuk mendengarkan pemaparan kita dari awal sampai akhir ya. Jangan sampai audiens itu dibuat bosen dengan apa yang kita paparkan seperti itu. Nah, bagaimana sih teknik yang tepat dalam presentasi? Nah, ini berdasarkan pengalaman saya, teknik presentasi karya tulis ilmiah ya. Di dalam presentasi karya tulis ilmiah baik itu di lomba maupun ketika nanti kalian membuat skripsi itu ada 3 tahap vital yang harus benar-benar Anda kuasai. Mulai dari tahap persiapan ya, kemudian tahap saat presentasi, tahap saat sesi tanya jawab itu seperti apa. Nah, itu sebaik-baiknya supaya bisa sukses presentasinya seperti itu. Nah, kita mulai dari tahapan persiapan. Nah, di tahap persiapan ini yang pertama kali harus dilakukan adalah menyiapkan bahan dan peralatan presentasi. Nah, bahan dan peralatan presentasi itu bermacam-macam. Bisa PowerPoint, bisa infografis, bisa kalau misalnya presentasi offline bisa bawa ini apa namanya banner atau bawa prototipe-prototipe lain seperti itu. Nah, dimulai dari PowerPoint. Sesuai dengan namanya PowerPoint. PowerPoint itu artinya adalah poin-poin yang memiliki kekuatan. Poin-poin yang memiliki power. Nah, maka ketika Anda membuat presentasi dalam bentuk PowerPoint, pastikan hanya poin-poinnya saja. Sedangkan ulasan yang detail itu dijabarkan sendiri oleh pemateri. Itu kalau presentasi karya ilmiah yang sebenarnya harus seperti itu. Kemudian yang kedua, gunakan jenis font dan ukuran yang dapat terlihat jelas oleh audiens. Tergantung audiensnya seperti apa. Kalau audiensnya di forum Zoom seperti ini, mungkin ukuran font 14 itu sudah terlihat jelas seperti itu ya, karena bisa di zoom in, zoom out kayak gitu. Tapi kalau misalnya presentasi kalian itu offline ya, pastinya ya fontnya itu harus lebih besar. Minimal kalau font untuk ukuran offline itu ya, kalau untuk judul bab itu ya 24, terus kalau untuk kontennya 20, itu biasanya sudah lebih dari cukup seperti itu. Sudah terlihat. Intinya yang jadi patokan adalah satu ruangan yang ada di forum itu bisa melihat tayangan atau apa font tulisannya itu bisa terlihat dengan jelas. Kemudian yang ketiga, hindari penggunaan animasi maupun transisi slide yang berlebihan. Jadi animasi itu kadangkala bisa membuat waktunya itu menjadi lebih lambat. Nah, itu dihindari seperti itu. Biasanya kalau presentasi penelitian itu kan hanya 10 menit ya. Kalau kebanyakan animasi juga kurang bagus. Nanti hanya akan memperlambat waktunya saja seperti itu. Kemudian hindari penggunaan gambar yang kurang sesuai dengan materi yang disajikan. Jadi gambar-gambar penjelas itu harus benar-benar yang menjelaskan konten dari presentasimu. Kayak gitu. Kemudian penggunaan warna tersusun secara harmonis. Jadi jangan sampai backgroundnya itu gelap, warnanya juga gelap. Backgroundnya terang, warnanya juga terang kayak gitu. Nah, contoh di presentasi saya itu backgroundnya ungu gelap, ya. Tulisannya itu fontnya pakai putih kayak gitu. Itu kan harmonis kalau dilihat itu nyaman di mata seperti itu. Kemudian kalian bisa menyiapkan slide bayangan. Slide bayangan itu adalah slide yang di belakangnya yang ditempatkan di belakang paling belakang sendiri dari presentasi itu. Tujuannya adalah supaya nanti kalau misalnya dewan juri tanya terkait bukti, misalnya mana bukti analisis datanya, mana bukti
ini bukti pengujian datanya seperti apa, kamu bisa langsung klik ke slide tersebut. Nah, ini sifatnya opsional, tapi kalau saya biasanya pakai seperti itu. Kemudian perhatikan ketentuan dari panitia pelaksana lomba terkait durasi waktu presentasi, jumlah slide, serta apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dari slide presentasi. Biasanya kalau presentasi itu ya 10 sampai 15 menit pemaparan materi. Jangan sampai lebih dari itu karena bisa menggugurkan ini ya apa namanya lomba Anda itu seperti itu. Terus kemudian jika menggunakan prototipe tambahan pastikan dapat diperagakan dengan baik. Misalnya kalian presentasi karya tulis ilmiah terkait dengan media pembelajaran. Kalian membuat media pembelajaran, pastikan media pembelajaran yang kamu buat itu bisa teroperasikan dengan baik kayak gitu. Itu terkait dengan penyiapan bahan dan peralatan presentasi. Kemudian yang kedua, menyiapkan narasi dan prediksi pertanyaan. Nah, narasi itu penting, Mas Mbak. Supaya apa? Supaya ketika kalian presentasi itu tidak ngelantur kemana-mana. Supaya apa? Itu sebagai panduan Anda untuk benar-benar mempresentasikan sesuai dengan koridor presentasi yang Anda tetapkan. Maka perlu membuat naskah atau narasi presentasi, baik itu tiap slide, ya, bisa narasi lengkap mulai dari salamnya itu nanti seperti apa, terus yang dibahas apa aja detail itu boleh, atau hanya poin-poinnya yang memuat kata kunci tiap slide. Nah, kemudian dari narasi itu bisa kalian hafalkan, bisa kalian selalu improvisasi untuk berlatih seperti itu. Karena apa? Kalau presentasi itu kan kata kuncinya adalah kalian menguasai materi. Nah, caranya menguasai materi ya dengan kalian menulis ulang dalam bentuk narasi, kemudian kalian hafalkan dan kalian pahami seperti itu. Kemudian yang kedua, membaca ulang karya tulis ya. Karya tulis yang kamu sudah submit mungkin ya di panitia lomba itu, pastikan benar-benar kamu baca ulang, kamu pahami tiap bagian-bagiannya. Jangan sampai kamu itu ngeblank terhadap karya tulismu. Tuh. Kemudian buat prediksi pertanyaan yang memungkinkan akan ditanyakan oleh dewan juri serta pikirkan jawabannya. Nah, prediksi pertanyaan itu penting, Mbak Mas. Tujuannya adalah supaya kalian lebih siap ketika nanti sesi tanya jawab. Kemudian berikutnya yang perlu dipersiapkan adalah perbanyak jam terbang. Ya, seseorang akan berhasil dalam presentasi itu kalau terbiasa latihan. Orang itu akan bisa percaya diri kalau ngomong di depan umum itu seiring dengan kebiasaan. Ala bisa karena biasa, seperti itu ya. Nah, maka kalian perlu memperbanyak latihan presentasi dan atur alokasi waktu. Misalnya untuk slide 1 waktunya sekian menit, slide 2 sekian menit, dan seterusnya. Kemudian perbanyak berlatih menjawab soal dari prediksi pertanyaan yang telah kalian buat sebelumnya supaya lebih siap dalam menghadapi dewan juri yang sesungguhnya seperti itu. Kemudian yang kedua, tahapan saat presentasi. Nah, saat presentasi terkait dengan cara penyampaian ada beberapa hal yang perlu kalian pahami. Yang pertama terkait dengan posisi badan. Ketika presentasi itu biasanya kan berdiri ya teman-teman ya. Kalau misalnya presentasi offline itu berdiri, pastikan badan kalian dalam posisi tegak, namun tetap rileks. Kalau misalnya presentasinya online seperti ini ya perlu harus rileks, posisi badannya tegak, tidak bungkuk dan seterusnya seperti itu. Terus kemudian kontak mata dengan audiens itu harus bisa untuk membangun interaksi. Jadi jangan takut untuk menatap audiens seperti itu. Jadi nggak usah takut seperti itu. Nah, kadangkala ya yang banyak dilakukan oleh teman-teman semuanya ketika belum terbiasa presentasi, belum terbiasa di depan umum, berbicara di depan umum itu kadangkala kalau mau ngamati audiens itu terasa susah seperti itu. Nah, ini perlu dibiasakan teman-teman ya. Jam terbangnya diperbanyak seperti itu. Jadi jangan takut untuk kontak mata secara langsung dengan audiens. Nah, terus kalau misalnya forumnya online gimana? Ya pastikan kalian menghadap
secara langsung ke ini apa namanya kamera yang ada di laptopmu itu supaya lebih interaktif dengan ini ya apa dengan audiens seperti itu. Kemudian yang ketiga terkait dengan pelafalan. Pelafalan itu caranya ngomong, caranya mengeluarkan suara itu harus jelas dan menggunakan bahasa yang baik dan benar. Kayak gitu. Jadi bahasanya kalau biasanya presentasi ya in Indonesia atau in English yang baik dan benar yang mudah dimengerti seperti itu. Kemudian berikutnya perhatikan intonasi suara. Kapan kalian harus berintonasi tinggi, kapan harus berintonasi rendah, kapan harus cepat, kapan harus lambat, itu perlu diperhatikan. Kemudian hindari gerakan-gerakan yang berlebihan dan tidak perlu. Contoh misalnya ketika presentasi secara online, secara offline itu si pemateri itu keliling-keliling kemana-mana. Jangan sampai seperti itu. Itu adalah gerakan yang terlalu berlebihan ya. Minimal pakai tangan gitu aja, it's okay ya gitu loh. Supaya lebih body language-nya lebih kelihatan seperti itu. Kemudian jangan terpaku melihat slide dalam waktu yang lama. Kadangkala ya, kalau ketika kuliah offline sering saya amati teman-teman mahasiswa itu kalau menyajikan presentasi misalnya ada slide itu cuma dibaca doang kayak gini dan kurang interaktif dengan pemirsa, dengan audiens itu. Maka tolong teman-teman kalau ketika presentasi lomba atau apapun jangan terlalu terpaku melihat slide dalam waktu yang lama. Kalau misalnya harus memperlihatkan slide misalnya menerangkan bagan itu kamu bisa akali dengan bukan akali sih lebih apa namanya meminta mengajak audiens itu turut perhatikan bisa pakai ini pointer seperti itu pakai pointer laser oh misalnya jelaskan oh ini seperti ini oh ini seperti ini kayak gitu itu ya kemudian yang terakhir sampaikanlah presentasi sesuai dengan waktunya nek jatahe 10 menit ya wes dimaksimalkan waktu 10 menit itu jangan sampai melebihi waktu karena biasanya kalau apa namanya presentasi karya ilmiah itu kalau udah melebihi waktu di-cut seperti itu dan itu akan berdampak pada penilaian seperti itu karena salah satu penilaiannya adalah ketepatan waktu. Kemudian yang terakhir adalah sesi tanya jawab. Ada do and don't yang harus kalian perhatikan. Apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Apa yang harus dilakukan ya? Yang you must do. Yang pertama adalah jawablah pertanyaan dari Dewan Juri secara jelas dan gunakan bahasa yang baik dan benar. Yang dimaksud secara jelas itu adalah kalian ngomongi yang jelas, yang cetha gitu loh. Dan Dewan Juri itu bisa mendengar dengan baik. Terus kemudian yang kedua berikan argumentasi disertai dengan dukungan data dan fakta. Jadi saya sering ya misalnya ketika juri karya ilmiah yaitu banyak teman-teman mahasiswa yang membuat argumentasi itu tidak sesuai dengan data dan fakta seperti itu. Ya cuma apa namanya mengarang bebas kayak cenderung lebih ke opini pribadi seperti itu tidak didukung dengan data dan fakta. Yang ketiga, ketika sesi tanya jawab, Anda harus menjawab secara to the point, nggak usah mubeng-mubeng kayak gitu. Itu penting dilakukan. Kemudian don't ya, yang tidak boleh dilakukan yang pertama adalah memotong pertanyaan dari juri. Misalnya juri itu memberi pertanyaan, belum selesai beliau berbicara, langsung kamu jawab itu nggak boleh. Atau jurinya memberikan tanggapan, ya, terus kamu sela itu nggak boleh. Itu terkait dengan adab, ya, terkait dengan attitude. Kamu nggak boleh seperti itu. Kemudian jangan melakukan penjelasan yang bertele-tele dan out of the topic. Penjelasan yang bertele-tele yang nggak sesuai dengan materi yang kamu presentasikan dan cenderung keluar dari topik yang kamu presentasikan. Itu jangan sampai seperti itu. Kemudian yang ketiga yang nggak boleh dilakukan adalah menggunakan kata-kata yang mengandung unsur ketidakpastian. Seperti misalnya mungkin, sepertinya, kayaknya, itu kan belum pasti. Nah, tiga kata itu yang haram ya di dalam menjawab pertanyaan saat sesi tanya jawab. Jangan pakai kata mungkin. Kalau dulu ya ketika saya jadi mahasiswa, pastinya kalau misalnya ada teman saya yang jawab pertanyaan pakai kata mungkin, itu selalu saya bilangi, jangan seperti itu ya, karena itu
berarti kita nggak yakin dengan jawaban kita karena mungkin itu adalah suatu hal yang tidak pasti seperti itu. Kemudian yang ketiga, jangan mendebat juri ya. Kalau misalnya juri sudah memberikan apa namanya, memberikan suggestion, memberikan nasihat-nasihat ya, itu jangan sampai kamu kok kesannya orang terima kayak gitu ya. Ingat bahwasanya di atas ilmu itu ada adab ya. Dewan juri itu pastinya memberikan penilaian itu sudah yang terbaik, memberikan saran itu sudah yang terbaik. Maka nggak usahlah didebat kayak gitu ya. Perhatikan di atas ilmu ada adab seperti itu. Oke, mungkin itu saja ya apa yang bisa saya sampaikan materi hari ini terkait dengan ini ya, penulisan hasil dan pembahasan, kesimpulan dan saran penelitian serta teknik presentasi. Ini ada kata-kata hari ini. Dalam setiap hasil penelitian pasti ada keterbatasan penelitian ya. Hal ini menunjukkan sebuah pengakuan bahwasanya tidak ada manusia yang sempurna. Ilmu Allah lebih luas daripada ilmunya manusia, maka semakin tinggi ilmu, semakin banyak pengalaman, maka harusnya semakin meningkat kerendahan hati ya. Bagaimana nasihat dari Khalifah Umar bin Khattab kalau nggak salah ya. Ada 3 tahapan ilmu. Yang pertama, kalau orang itu sudah paham ilmu maka sombong. Yang tahap kedua, kalau sudah paham ilmu maka dia merasa rendah hati. Kalau tahapan ketiga ya, kalau dia sudah menguasai ilmu maka dia kesannya tidak kayak orang yang belum memahami apa-apa. Rasa ingin tahunya tinggi. Maka jadilah orang yang rendah hati, jadilah orang yang selalu menghargai ilmu dan menempatkan adab di atas ilmu.